Terus pertanyaannya, apa kaitannya zikir dengan rezeki kita? Ya, sama tadi. Zikir itu membuat jiwa kita menjadi tenang. Ketika jiwa kita tenang, ide-ide kita moncer. Ide-ide kita akan mengalir deras. Peluang-peluang itu terbuka semua. Ya. Nah, jemaah sekalian, bahwa orang yang sukses itu bukan orang yang punya modal banyak. Orang yang sukses itu adalah orang yang punya ide banyak. Ya. Tinggal dia pilih itu dari sekian banyak idenya mana yang mau dieksekusi. Ya. Jadi ada orang yang kebanjiran ide, ada orang yang kesulitan ide. Karena jiwanya galau, itu peluang di depan matanya nggak nampak itu. Ya. Makanya Allah katakan dalam hadis, dalam ayat yang lain, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingatku, dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Fath Blok E, Perumahan Bela Kasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena rahmatnya, karena nikmatnya kita semua bisa melaksanakan sholat subuh pada pagi hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima ibadah yang sudah kita lakukan. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambah semangat kita sehingga kita bisa terus beribadah kepadanya sampai kematian yang jemput kita insyaallah. Sebagaimana firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud al-yaqin adalah al-maut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus tambah, terus jaga semangat kita sehingga kita bisa terus beribadah kepada-Nya insyaallah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada DKM yang sudah menerima silaturahim saya. Dan biasa saya kalau hari-hari libur atau hari Sabtu, hari Minggu itu berkeliling, ya, sholat subuh di beberapa masjid di Kota Depok. Dan alhamdulillah ini kali pertama saya bisa hadir di Masjid Al-Fath. Sengaja tidak membawa jamaah, ya, supaya saya tahu berapa banyak di masyarakat Kota Depok yang sholat subuhnya di masjid. Kalau bawa jamaah kan jadi nggak ketahuan, jadi ramai heboh ya. Dari hasil keliling saya selama 4 tahun kurang lebih, warga Kota Depok yang sholat subuh di masjid itu di kisaran 2-7%. Ya, 2% sampai 7%. Dan saya kira kita semua prihatin terhadap ini.
yang lebih kita sedih itu yang 2-7% itu umurnya udah 50 tahun semua. Seperti apa kira-kira nasib masjid kita 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa terus, dan kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh bosan untuk mengajak keluarga kita, tetangga-tetangga kita untuk terus memakmurkan masjid-masjid kita. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua juga silaturahim saya ingin mengajak dan mengingatkan kita semua, ya, tentang persoalan yang hampir setahun, ya, kita alami, yaitu COVID-19. Persisnya dulu dimulai tanggal 2 Maret 2020. Ya, sekarang kita sudah ada di bulan Februari, jadi hampir genap 1 tahun. Sebulan belakangan ini hampir seluruh rumah sakit di kota Depok ini penuh. Rumah sakit yang menjadi rujukan COVID penuh oleh pasien-pasien COVID. Jadi kalau ada yang sakit, itu cari rumah sakitnya itu sudah lintas kabupaten, lintas provinsi, bahkan ke Tangerang atau ke Jakarta. Ya, bahkan ada orang Depok yang sampai dirawat di Purwakarta itu karena saking penuhnya rumah-rumah sakit di kota Depok. Mudah-mudahan warga Blok E dan warga Bela Kasar, ya, yang terkena COVID Allah sembuhkan, dan yang lain tidak terpapar. Nah, jadi COVID ini begitu memporak-porandakan ketahanan nasional kita di bidang kesehatan. Ya, tingkat kesehatan masyarakat kita menurun jauh. Dulu rumah-rumah sakit dipenuhi oleh pasien. Sekarang ini pasien-pasien lain selain COVID mau datang ke rumah sakit itu mikir 2 kali. Jangan sampai awalnya dia sakit A, terus pergi ke rumah sakit jadi A plus COVID, ya. Akhirnya rumah sakit kita tidak dikunjungi lagi oleh pasien kecuali pasien COVID. Dan saya kira ini juga akan membahayakan ketahanan nasional kita di bidang kesehatan untuk jangka panjang nanti. Kalau sampai rumah sakit kita bangkrut semua, repot kita nanti. Nah, di samping kesehatan kita yang juga cukup parah terpapar adalah terdampak bidang ekonomi kita ini juga berat sekali. Daya beli kita sudah turun sangat jauh. Nah, jemaah sekalian, di dalam Islam kita diperintahkan untuk tidak berlama-lama hidup dalam krisis. Kalau kita membaca kitab kaidah usul fikih, ada banyak bab di sana. Salah satu babnya adalah bab darurat atau bab mudarat. Darurat itu kalau bahasa kita kira-kira krisis. Nah, salah satu poinnya adalah ad-daruratu yuzal, bahwa kedaruratan itu, krisis itu harus dihilangkan. Jadi tidak boleh kita berlama-lama hidup dalam suasana krisis, karena krisis satu akan melahirkan krisis-krisis berikutnya. Dan kita sudah merasakan betapa kaidah ini benar adanya. Awalnya dari krisis kesehatan, kemudian merambah kepada krisis ekonomi,
ya, kemudian juga merambah juga pada krisis sosial, ya, karena angka kemiskinan kita meningkat, ya, praktis angka perceraian kita juga meningkat, ya. Dan kita mendapatkan hampir semua kota kabupaten di masa krisis ini mengalami peningkatan angka perceraian. Dan alhamdulillah kota Depok ini turun, ya, angka perceraiannya turun. Tapi saya belum dapat angka kehamilannya, mungkin naik. Ya, Depok itu angka perceraiannya tahun 2019 itu di kisaran 3.600. Nah, di masa pandemi ini itu 3.200, turun 400. Nah, ini anomali nih, dan saya kira ini perlu kita syukuri walaupun masih tinggi, ya. Di wilayah lain itu sampai ada 2 kali lipat, ya, karena suaminya di PHK, ya, atau dirumahkan, ya, sementara kebutuhan kan tidak bisa ditunda. Akhirnya suami istri berantem dulu di rumah, daripada bubar, ya. Saya kira ini juga dia akan mengancam ketahanan nasional kita di bidang sosial nantinya. Ya, di Depok saja misalnya katakanlah 3.000 pasangan bercerai setiap tahun. Kalau setiap pasangan yang bercerai bawa 3 anak misalnya, maka setiap tahun ada 9.000 anak-anak kita yang berpotensi menjadi anak bermasalah, kan gitu. Ya, anak yang diasuh oleh bapak ibu yang masih tidak bercerai, yang utuh, itu saja masih banyak yang kecolongan. Apalagi bapak ibunya bubar, ya, ini lebih potensi lagi. Ya, jadi saya bicara dengan kepala dinas TPA PMK itu, walaupun angka perceraian kita menurun, tapi tetap angka 3.000 itu masih sangat tinggi, dan ini harus kita tekan terus, ya. Dan bukan mustahil juga setelah krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial, nanti bisa juga terjadi krisis politik, walaupun kita tidak berharap begitu, ya. Tapi bukan mustahil, ya. Nah, karena itu sekali lagi di dalam agama kita tidak boleh kita hidup dalam suasana krisis yang terlalu lama, ya. Nanti juga akan berdampak juga pada ibadah kita. Termasuk ini kita ini sholatnya kan jadi harus berjarak, gitu, ya. Kalau jujur, sholat kita ini sebetulnya tidak sempurna, ya. Kan perintah Nabi kan sholatnya rapat barisnya, kan. Jadi ketika kita tidak rapat, berarti sholat kita tidak sempurna. Itu harus kita akui. Ada potensi pahala yang hilang. Cuma tidak sempurna bukan kemudian berarti kita tinggalkan sama sekali. Itu juga salah juga, ya. Di dalam kaidah usul kita juga dikatakan begitu. Kalau kamu tidak bisa meraih seluruhnya, jangan kamu tinggal seluruhnya, ya. Kalau dalam bahasa Inggris kira-kira better late than never, ya. Mendingan terlambat daripada tidak sama sekali. Kemudian juga kita tidak bisa lagi tersenyum seperti dulu, ya kan? Sekarang kan antara senyum dengan cemberut nggak ada bedanya, ya. Jadi hilang lagi tuh potensi sedekah kita lewat senyum kita. Kita tidak bisa lagi berjabat tangan seperti dulu, ya, sangat terbatas. Kita juga tidak bisa bebas saling mengunjungi lagi seperti dulu. Jadi banyak sekali potensi kebaikan kita yang hilang dengan COVID ini. Ya, dan karena itu sekali lagi tidak boleh kita berlama-lama hidup dalam suasana krisis ini. Krisis ini harus segera kita selesaikan.
Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagai upaya sudah kita lakukan, ya, berbagai saran para pakar, saran para ahli, para dokter sudah kita lakukan, ya, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dan seterusnya, itu sudah kita lakukan, dan saya kira itu harus terus kita lakukan, ya, jangan kendor. Nah, COVID ini belum selesai, jadi jangan kita semangatnya kendor, ya, kita bersabar dulu dengan ketidaknyamanan ini. Mudah-mudahan ini bisa segera kita selesaikan. Nah, saya merasa ada upaya lain yang juga perlu kita lakukan, dan saya merasa ini belum masif kita lakukan. Ya, upaya itu adalah pendekatan spiritual. Jadi disebut tawakal kalau dia memenuhi dua aspek, ya, yaitu pendekatan basyariah dan pendekatan ilahiyah. Pendekatan kemanusiaan dan pendekatan ketuhanan. Ya, kita mungkin sering mendengar kisah Nabi menegur seorang sahabat yang tidak mengikat untanya. Kemudian Nabi tanya kepadanya, kenapa tidak kamu ikat untamu itu? Kata orang itu, aku sudah bertawakal kepada Allah atas untaku itu, ya Rasul. Kata Nabi, tidak, ikat dulu untamu, baru kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Jadi ada dua aspek di situ. Mengikat unta itu adalah upaya basyariah, upaya kemanusiaan. Setelah itu kita berdoa lalu kepada Allah, kita serahkan. Nah, jadi kalau kita baru melakukan pendekatan-pendekatan medis, pakai masker, jaga jarak, itu baru pendekatan basyariah. Ya, dan itu belum cukup disebut tawakal. Ya, atau kita hanya melakukan pendekatan spiritual saja tanpa melakukan pendekatan medis, itu juga belum bisa disebut tawakal. Tawakal itu harus dua-dua aspek itu terpenuhi. Ya. Nah, saya tidak akan membahas pendekatan medis karena saya kira ini sudah cukup intens, ya, masyarakat kita sudah banyak yang tahu, ya. Beda dengan suasana 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu kita mendapatkan masih banyak orang yang belum menggunakan masker, tapi sekarang hampir setiap kita melemparkan pandangan kita mendapatkan orang sudah menggunakan masker, ya. Nah, pagi hari ini saya hanya ingin membahas tentang upaya spiritual kita. Ya, nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan bahwa aspek yang paling parah terdampak dari COVID ini adalah aspek kesehatan dan aspek ekonomi kita. Ya. Nah, kalau kita membaca Al-Quran dan membaca hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah dan Rasul SAW itu sudah banyak sekali menjelaskan kepada kita beberapa pekerjaan yang kalau kita lakukan itu dua-dua aspek itu selesai. Ya, terserah orang yang mengatakan dangkal, kan, gitu ya. Ada ustaz yang kemarin mengatakan, ya, salah satunya saya nggak tahu kalimat persisnya, ya, tapi ya, Ustaz itu mengatakan obat COVID itu ada di Quran, itu terus kemudian ada netizen yang mengatakan dangkal. Tolong jangan tularkan kedangkalan berpikir Anda kepada masyarakat. Ya, silakan lah ya orang mengatakan itu dangkal. Tapi saya kira kita sebagai seorang mukmin, tadi kita memiliki
dua pendekatan kemanusiaan dan pendekatan ketuhanan. Ya, jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita membaca hadis Nabi SAW, ada beberapa pekerjaan yang kalau kita lakukan itu, badan kita akan sehat dan ekonomi kita juga akan baik. Ya, nah pekerjaan apa saja itu? Yang pertama, Allah perintahkan kita untuk memperbanyak istighfar. Ya, istighfar. Apa hubungannya istighfar ini dengan COVID, dengan kesehatan kita? Ya, jadi begini, para jamaah sekalian, bahwa virus itu akan menginfeksi kita pada tingkat kekebalan tertentu. Kita buat simulasi saja, misalnya tingkat kekebalan 5. Nah, pada saat virus itu nempel pada tubuh kita, dan ketika itu imunitas kita pada poin 4, maka kita pasti akan terinfeksi. Kalau pada saat virus itu nempel pada tubuh kita, dan pada saat itu imunitas kita pada poin 5, kita bisa terinfeksi, bisa juga tidak. Tapi kalau pada saat virus itu nempel dan ketika itu imunitas kita ada pada poin 6, kita tidak terinfeksi. Ya. Nah, oleh karena itu salah satu upayanya adalah kita meningkatkan imunitas kita. Dan salah satu caranya adalah dengan memperbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu di dalam surat Hud ayat ke-52. Nah, ada yang bawa Al-Quran boleh bantu saya. Surat Hud ayat ke-52. Ya, surat Hud itu nomor 11 ya kalau tidak salah ya. Sudah dapat? Ada Pak? Boleh Pak, boleh dibaca Arabnya boleh, terjemahannya saya juga boleh. Ya boleh. Iya, terima kasih Pak. Nabi Hud ini diutus kepada kaum Ad. Kaum Ad itu badannya gede-gede seperti Hud, raksasa kuat-kuat. Saking kuat-kuatnya mereka jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maksiat. Nah, Nabi Hud mengingatkan kepada mereka, ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertaubatlah. Mohonlah ampun, jangan ulangi lagi dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan kirimkan untuk kalian hujan. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan tambah kekuatan untuk kalian di atas kekuatan yang sudah ada saat ini. Coba perhatikan ayat ini. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah menggunakan bentuk tanwin ketika Allah mengatakan kuat. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Arab, kalau ada kata benda yang menggunakan bentuk tanwin, itu artinya dia meliputi semua makna kuat. Jadi kalau saya ingin mengatakan masjid, di dalam bahasa Arab itu saya boleh menggunakan dua bentuk.
boleh pakai alif lam, al-masjidu atau masjidun. Tapi tidak boleh pakai al-masjidun, itu tidak boleh. Pilihannya kalau sudah pakai alif lam tidak lagi pakai tanwin, atau sebaliknya kalau sudah tanwin tidak pakai alif lam. Apa bedanya al-masjidu dengan masjidun? Kalau al-masjidu itu masjidnya sudah tertentu definitif. Bahasa Inggris pakai the ya. Nah, kalau masjidun itu berlaku untuk semua masjid. Nah, di situ Allah menggunakan kata kuwatan. Artinya dia meliputi semua makna kuat. Ya. Jadi istighfar itu akan menaikkan imunitas kita. Ya, jelas ya. Jadi perbanyak istighfar. Nabi beristighfar itu sehari antara 70 sampai 100 kali. Ya, boleh lebih dari itu. Tidak dibatasi. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, apa kaitan istighfar dengan rezeki kita, dengan kesejahteraan kita, dengan ekonomi kita? Allah jelaskan lagi di dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Ya, surat Nuh nomor berapa itu? Ya, boleh bantu saya. Surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Ada yang sudah dapat? Ya, siapa yang sudah dapat? Surat Nuh 10 sampai 12. Ya, boleh Pak, monggo. Kasih hujan Saya dia akan menurunkan hujan yang besar dari langit dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan sungai-sungai. Ya. Surah 71 ayat 10 sampai 12 ya. Faqultu astaghfiru rabbakum. Nuh berkata kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian kepada Allah. Sama dengan yang dikatakan oleh Nabi Hud. Innahu kana ghaffara. Ya, jadi di dalam surat Nuh ini manfaat istighfar itu ada 6. Di dalam surat Hud tadi ada 2, tapi satunya sama dengan yang di surat Nuh. Ya. Jadi manfaat istighfar itu ada 7 dari 2 ayat ini saja ya, belum dari hadis nanti. Nuh berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jadi manfaat istighfar yang pertama itu adalah untuk menghapus dosa. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan untuk kalian hujan. Ini sama dengan yang di surat Hud tadi. Yang ketiga, wa yumdidkum bi amwalin. Allah akan berikan untuk kalian harta. Ya, coba perhatikan di situ. Bentuk hartanya bentuk tunggal atau bentuk jamak? Bentuk jamak. Bentuk tunggalnya kan mal. Ya, zakat mal. Itu kan tunggal itu. Bentuk jamak dari mal itu amwal. Wa yumdidkum bi amwalin. Allah akan berikan untuk kalian harta yang banyak. Lagi-lagi di situ juga Allah menggunakan bentuknya tanwin. Amwalin. Ya, artinya bukan hanya banyak tapi beraneka. Ya, banyak kita dikasih beras doang kan juga repot juga kita. Iya kan? Kita mau beras, ikan, daging, sayur, ya, dan sebagainya. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah juga akan berikan untuk kalian anak-anak.
Wa yaj'al lakum jannatin, Allah akan tumbuhkan untuk kalian hutan-hutan. Wa yaj'al lakum anhara, Allah akan buatkan untuk kalian sungai-sungai. Jadi ada 6. Ya. Jadi efek istighfar itu juga kepada kesejahteraan kita. Ya. Jadi sekali lagi pekerjaan yang pertama, perbanyak istighfar. Badan kita akan sehat, harta kita akan Allah tambah. Ya. Oke, kemudian pekerjaan apa lagi? Pekerjaan kedua yang kalau kita lakukan, badan kita akan sehat dan kesejahteraan kita akan meningkat. Ya, pekerjaan itu adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah. Pertanyaannya, apa kaitannya zikir ini dengan Covid? Ya. Kita sering dengarkan kalau misalnya ada warga kita yang terpapar Covid, apa kata dokter kepada orang itu? Pak, tolong tetap tenang ya Pak, jangan panik. Gitu kan? Karena kepanikan itu akan menurunkan imunitas kita. Gitu ya? Betul tidak? Tapi dokternya tidak memberitahu bagaimana caranya supaya tidak panik. Yang tahu cara tidak panik itu adalah Al-Quran. Ya, Allah jelaskan itu di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Ya, surat Ar-Ra'd nomor 13 ayatnya ke-28. Ya, boleh bantu saya lagi Pak, pakai mikrofon biar yang lainnya juga dengar. Ar-Ra'd 13 28. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Iya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, menjadi tenang, menjadi tidak stres, tidak galau dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah jiwa kita akan menjadi tenang. Ya. Nah, jamaah sekalian, selama ini kita menyangka bahwa faktor yang paling besar berkontribusi dalam kesehatan kita adalah makanan kita. Kan begitu ya? Tidak. Kontribusi makanan dalam kesehatan kita cuma sekitar 20%. Apa yang paling besar? Yang paling besar dalam berkontribusi kesehatan kita adalah suasana hati kita. Ya, suasana hati kita, jiwa kita. Kalau orang kampung bilang pikiran. Ya, kalau kita stres, kita galau, sebentar tuh penyakit banyak yang datang, tuh sepi, ya, begitu. Ya, bukan makanan. Coba dulu lihat orang gila tuh, gelandangan tuh, tiap hari jalan aja keliling dia tuh. Ya, makanannya dari tempat sampah, tuh sisa-sisa udah busuk-busuk dia makan. Tapi nggak pada sakit itu. Kenapa? Dia nggak punya beban pikiran, jiwanya happy aja, dia ketawa-tawa sendirian gitu kan. Nggak ada tuh orang gila kena Covid. Ya, yang Covid kan banyak di kantor-kantor, karena gajinya dipotong 50%, ada stres. Ya, gitu. Jadi faktor yang paling besar berkontribusi terhadap kesehatan kita adalah suasana hati kita. Ya, ini hati-hati nih yang sudah hampir memasuki masa pensiun. Ya, biasanya orang pensiun kalau nggak siap 2 tahun lewat nih. Ya kan? Biasa kerja
bulan bawa pulang uang 30 juta, 40 juta gitu kan. Tiba-tiba pensiun tinggal 4 juta. Oh, stres dia, bayar listrik aja nggak cukup ini Pak. Gitu. Ya, makanya perlu di-manage betul itu ya. Jadi yang pertama suasana hati, yang kedua adalah gerak fisik kita. Ya, jangan kita udah pensiun, ya sudah nggak ada gerak sama sekali, kerjanya nonton TV aja. Sementara kita kan makan terus tuh, numpuk tuh jadi makanan. Tadi orang-orang gila tuh kan dia terbakar semua tuh apa yang dia makan tuh, keringat lagi. Sehat-sehat ya. Tapi saya tidak menyarankan kalau mau sehat jadi gila, enggak. Ya, tapi tetap bergerak. Apalagi bapak-bapak kan di komplek ini nih enak nih. Kalau pagi joggingnya di sini tuh, ya. Ya. Udah nggak usah lagi perlu bikin jogging track lagi, sudah disiapkan oleh developer. Tinggal kita mau apa enggak. Jadi saya dulu punya mbah gitu ya, ikut adik saya di Tambun, waktu meninggal umurnya 120, perempuan, nggak pikun, cuma telinganya aja agak kurang dengar sama matanya kurang lihat. Kalau saya ngomong di telinganya dia tahu nih, oh ini pasti Suparyono nih cucu saya. Masih ingat tuh 120 tahun. 100 tahun aja masaknya masih enak. Ya. Ibu saya bilang kalau mbah nginep di rumah kamu, terus mau kerja ini itu jangan dilarang. Nanti dia pergi. Benar saya coba. Ya, lagi di rumah dia nyapu-nyapu, kan nggak enak orang 100 tahun nyapu gitu kan, dilihat tetangga gitu ya. Dan saya larang. Benar dia pergi ke rumah orang cari kerjaan. Supaya dia bergerak terus gitu. Dia bekerja gitu. Ya, dengan gitu fisiknya jadi terus terlatih. Ya, juga happy dia, memang itu kesenangannya kerja. Ya. 100 tahun masih pelihara ayam itu di rumah adik saya di Tambun. Suasana hati, kemudian gerak fisik, baru makanan. Ya. Nah, jadi tadi salah satu untuk membuat kita suasana hati kita tenteram itu dengan zikir kepada Allah. Ya, saya dulu pernah teman saya cerita nih, ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman. Rupanya dia kena kanker paru-parunya. Oleh profesornya di Jerman dia sudah divonis bahwa umur Anda tinggal 1 bulan lagi. Dan 1 bulan lagi dia pikir daripada mati di Jerman susah nanti, mendingan dia pulang ke Surabaya, kan? Pulang dia ke Surabaya, nggak lapor sama profesornya sampai dicari-cari ke bandara tuh, takut mati di jalan. Nah, udah kira-kira 6 bulan dia balik lagi ke Jerman, ikut kuliah lagi. Dipanggil sama profesornya, kamu ini bisa sembuh dengan cara apa? Ya, kata dia cuma 2. Satu, minum jus wortel. Yang kedua, zikir. Coba, jus wortel dengan zikir. Kata profesornya, tolong jangan ngomong sama siapa-siapa yang nanti gelar saya bisa dicabut. Ya, ini zikir. Ya, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir-zikir yang kita ucapkan, ya, jangan kita kira dia tidak berpengaruh terhadap fisik kita. Coba nanti buka di YouTube gitu ya. Di internet itu penelitiannya Profesor Masaru dari Jepang tentang air kan? Ya, air ini kan benda mati nih, rumus molekulnya H2O. Ya, ada 2 atom H, ada 1 atom oksigen. Oh, ya. Tapi kalau air ini dibacain Al-Quran gitu ya, kemudian diperiksa lagi struktur molekulnya di mikroskop elektron, itu dia akan bagus tuh struktur molekulnya. Tapi kalau air ini kita caci maki, ini kita goblok-goblokin gitu ya, dia struktur molekulnya akan jelek. Benda mati ini merespon. Jadi zikir-zikir yang kita baca dia berpengaruh terhadap metabolisme tubuh kita. Itu orang Jepang.
Ya, struktur molekul yang paling bagus itu adalah air zam-zam. Ya, jadi gitu. Zikir apa saja? Ya, banyak kan zikir-zikir yang Nabi ajarkan. Silakan untuk dibaca ya di kitab-kitab Al-Azkar, kitab-kitab zikir. Ada zikir yang ringan Nabi katakan. Ada 2 kalimat, ya, khafifatani 'alal lisan. Dia sangat ringan di lidah, tidak perlu banyak tenaga untuk mengucapkannya. Taqilatani fil mizan, tapi dia sangat berat timbangannya. Habibatani 'indar rahman, dan Allah sangat senang mendengar kalimat ini. 2 kalimat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Gitu. Ya. Atau mau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, jadi dengan berzikir jiwa kita akan menjadi tenang, penyakit-penyakit menjauh. Ya. Terus pertanyaannya, apa kaitannya zikir dengan rezeki kita? Ya, sama tadi. Zikir itu membuat jiwa kita menjadi tenang. Ketika jiwa kita tenang, ide-ide kita moncer. Ide-ide kita akan mengalir deras. Peluang-peluang itu terbuka semua. Ya. Nah, jemaah sekalian, bahwa orang yang sukses itu bukan orang yang punya modal banyak. Orang yang sukses itu adalah orang yang punya ide banyak. Ya. Tinggal dia pilih itu dari sekian banyak idenya mana yang mau dieksekusi. Ya. Jadi ada orang yang kebanjiran ide, ada orang yang kesulitan ide. Karena jiwanya galau, itu peluang di depan matanya nggak nampak itu. Ya. Makanya Allah katakan dalam hadis, dalam ayat yang lain, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingatku, dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Ya, sempit. Jadi kayak dunia ini kayak terlalu sempit buatnya. Kalau kita banyak berzikir kepada Allah, dunia ini jadi lapang. Ya, zikir. Ide-ide kita akan terbuka. Ya. Jadi cara menghadirkan ide itu, 1 dengan zikir, 2 dengan silaturahim. Ya. Dan kalau sekarang silaturahim secara fisik kita masih belum bisa leluasa seperti dulu ya. Tapi paling tidak bisa silaturahimnya via Zoom, via WhatsApp, via apa gitu. Ya. Ya. Lama tuh saya pikirin, kenapa sih Nabi mengatakan siapa yang mau panjang umurnya gitu kan hadisnya ya. Dan siapa yang mau luas rezekinya, rajin-rajinlah dia bersilaturahim. Lama saya pikir, ternyata tanpa kita sadari, pada saat kita bersilaturahim, kita sudah mendapatkan 6 C. 6 C ini yang membuat kita kaya. C yang pertama adalah informasi. Ya kan? Informasi itu penting tidak? Informasi itu mahal tidak? Setan aja sampai tiap hari tuh cari informasi ke langit. Ya. Sampai Allah lempar dia kan dengan batu itu kan dengan bintang. Dalam surat Al-Muluk. Ya, kalau di kampung orang kenalnya surat Tabarok. Nah, namanya aslinya surat Al-Muluk tapi di depannya ada Tabarok, jadi orang kampung bilangnya surat Tabarok. Ada di dalamnya kan ayatnya wa laqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih. Sungguh Allah telah menghiasi langit dunia dengan bintang gemintang. Wa ja'alnaha
rujuman lisyayatin. Dan Allah jadikan ya selain sebagai penghias juga sebagai pelempar setan. Kenapa dilempar setan? Dia nyuri informasi. Ya, nanti dikasih ke teman-temannya tuh para dukun paranormal tuh, jadilah zodiak tuh. Siapa yang bintangnya Virgo, begini gitu. Ya. Jangan dipercaya itu, percaya itu kita musyrik. Itu kemusyrikan halus tuh. Ya. Setelah kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pertama informasi. Ini kalau kita berdialog sama orang kan sebetulnya kita saling bertukar informasi tanpa kita sadari. Yang kedua, inspirasi, ide, gagasan tadi. Ya kan? Inspire. Yang ketiga, relasi, kawan, teman. Guru saya dulu cerita, kalau kamu ingin tahu sebesar apa kapasitas rezeki kamu, coba kamu lihat ada berapa nomor orang di handphonemu itu. Gitu. Makin banyak temanmu, makin banyak rezeki kamu. Gitu. Ya. Apa hubungannya banyak teman banyak rezeki? Ini yang keempat. Ya, yang keempat adalah promosi. Gitu. Ya, Pak, pada saat Bapak bertemu dengan seseorang yang Bapak baru pertama kali ketemu orang itu, apa yang biasa Bapak tanya kepada dia atau dia tanya kepada Bapak? Satu, siapa nama Anda? Ya kan? Yang kedua, di mana Anda tinggal? Yang ketiga, apa pekerjaan Anda? Ya kan? Nah, pada saat orang bertanya apa pekerjaan kita, jangan malu-malu. Saya suka tuh ketemu orang, apa pekerjaannya? Pengacara. Waduh, hebat tuh, kayak Hotman Paris. Gitu. Ya, cincinnya gede-gede, rukonya banyak, kan? Enggak Pak, maksudnya pengangguran banyak acara. Loh, kenapa harus begitu? Kalau Anda bilang pengangguran banyak acara, apa manfaat buat Anda dan manfaat buat orang itu? Coba. Ya, kalau misalnya Anda tukang gado-gado, ya bilang aja saya tukang gado-gado. Kenapa mesti malu? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menganggap pekerjaan itu hina kok. Iya kan? Ya. Saya punya percetakan, Pak. Ya bilang saja saya punya percetakan. Nanti kan kalau ada warga Edelweiss ini butuh jasa cetak, mau nikahin anaknya, kenapa harus cari jauh-jauh? Di kompleknya sendiri ada kok, gitu. Apalagi kan sama orang komplek harganya bisa nego, bayarnya bisa belakangan, ya kan? Kenapa mesti jauh-jauh? Ini mau nikahin anaknya, pesan cateringnya dari jauh, padahal tetangga sebelahnya itu pesan catering, karena nggak pernah silaturahim, jadi nggak tahu dia, kan gitu, ya? Dikatakan aja apa ya menjadi profesi kita, ya. Jadi tadi informasi, inspirasi, relasi, promosi, terus komisi, ya kan? 2,5%. Ya, Pak, tolong dong Pak jualin tanah saya Pak, tolong dong Pak jualin rumah saya Pak. Kita share tuh ke teman-teman kita. Oh ya, ada yang perlu rumah nggak nih? Ini ada orang mau jual rumah nih dekat rumah saya nih. Boleh Pak, berapa? Gitu kan, jadi deal tuh. Dapat kita 2,5%, gitu kan? Legal. Ya. Yang keenam, komunikasi. Komunikasi itu dari bahasa Jawa sebenarnya Pak. Komunikasi itu artinya konmuni tak kasih. Orang muni orang tak kasih. Enggak ada orang Jawa di sini. Benar Pak. Kalau kamu bunyi saya kasih, enggak bunyi enggak saya kasih. Ya kan? Mana tahu orang kita punya masalah kalau kita enggak pernah bicara sama orang. Ya. Jadi tadi menghadirkan ide itu salah satunya dengan zikir. Jiwa kita jadi tenang, ide-ide kita akan mengalir deras. Yang kedua kita silaturahim.
bertemu dengan orang, berkomunikasi dengan orang, banyak tuh nanti ide-ide yang akan kita dapat. Ya, jadi tadi zikir terhadap kesehatan dan pengaruh zikir terhadap rezeki. Pertama tadi istighfar, kedua rezeki, zikir. Yang ketiga, pekerjaan yang kalau kita lakukan, badan kita akan sehat dan rezeki kita akan bertambah, yaitu sedekah. Ya, bersedekah. Ini nih Ustaz nih pada geblok ini, orang lagi susah disuruh sedekah, gitu kan? Ya, itu kalau cara berpikir materialistis begitu. Cara berpikir materialisme. Terus pertanyaannya apa hubungannya sedekah dengan kesehatan kita? Ya, Nabi yang mengatakan begitu. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, dawu mardakum bis-shadaqah. Obatilah sakit-sakit kalian dengan bersedekah. Nabi yang mengatakan. Ya, ini kalau kita sakit, ya, kita ke dokter. Tapi izin dulu kepada Allah, jangan nyelonong aja ke dokter. Karena yang menyembuhkan itu Allah, bukan dokter yang hebat, bukan obat yang mahal, bukan rumah sakit bintang 5. Yang menyembuhkan itu Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, fa idza maridtu wa huwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan, bukan dokter itu. Ya, banyak kan orang sakitnya sama persis, dia pergi ke dokter yang sama, si A sembuh, si B enggak. Kan kalau yang menyembuhkan dokter kan yang A sembuh, yang B sembuh. Kalau yang menyembuhkan itu obat, si A sembuh, si B sembuh. Tapi kenapa si A sembuh, si B tidak? Ini bukan rumah sakit. Kita izin dulu kepada Allah, ya Allah saya sakit. Ya, sesuai dengan syariat Islam kita diperintahkan ke dokter berobat. Kita pergi dulu, tapi kita udah izin dulu kepada Allah gitu. Ini saya ada dapat cerita itu. Ada dokter unik tuh ya, kalau ngobatin. Datang pasien ditanya, kamu kesini sudah minta izin belum kepada Allah? Maksudnya iya minta izin, minta kesembuhan dulu kepada Allah. Belum dong. Ya udah sekarang kamu wudu dulu. Terus salat 2 rakaat berdoa minta sembuh dulu. Nah tidak sedikit yang habis salat itu udah sembuh gitu. Dok udah sembuh dok. Ya udah pulang sana gitu. Ya. Nah, jadi begitu kita. Jangan langsung begitu sakit terbayang dokter spesialis ini, rumah sakit ini, obat ini. Ya, minta izin dulu kepada Allah, kita berobat. Setelah berobat itu kita bantu dengan sedekah. Itu. Ya. Saya ada dapat cerita juga nih, saya kira mungkin bapak-bapak juga banyak yang dapat cerita ini. Ada pembantu rumah tangga dari Indonesia kerja di Saudi. Ya. Nah, ini perempuan. Sebentar-sebentar ini si pembantu ini ke kamar mandi, sebentar-bentar ke kamar mandi gitu. Ini majikannya bingung, ini kok pembantu saya bentar-bentar ke kamar mandi dulu, kenapa ya? Ditanya, kamu kenapa kok sebentar-sebentar ke kamar mandi? Nanti dia cerita bahwa sesungguhnya dia baru saja melahirkan, tapi karena kebutuhan ekonomi yang sangat tinggi, akhirnya anaknya yang masih bayi baru berapa dititipkan ke neneknya. Dia pergi berangkat ke Saudi untuk bekerja. Akhirnya oleh majikannya gini, sekarang kamu pulang ke Indonesia, ini tiket Indonesia, ini gaji kamu 2 tahun. Gak usah kerja, dikasih gaji 2 tahun. Nanti kalau udah selesai 2 tahun mau balik lagi ke sini boleh. Pulang si pembantu itu ke Indonesia. Besoknya si majikan ini check up ke dokter, rupanya majikan ini sakit kanker. Nah begitu dicek hilang itu kankernya Pak, hilang. Ya, miracle of giving, itu keajaiban sedekah. Dawu mardakum
bis-shadaqah. Obati sakit-sakit kalian dengan sedekah. Itu kan yang sakit, Pak. Kita yang nggak sakit, kita tetap sedekah juga. Itu. Ada hadis lain menjelaskan bahwa bencana itu tidak akan mendahului sedekah. Perhatikan kalimat. Bencana itu tidak akan mendahului sedekah. Makanya para ulama menyarankan kalau sedekah pagi-pagi. Jadi siangnya udah nggak ada bencana. Ya, saya ada sholat di daerah Cilodong itu ada masjid agak besar masjidnya. Saya kalau sholat di situ saya senang gitu. Karena saya berdiri di tempat Imam Sudais pernah berdiri di situ. Dulu Imam Sudais dari Mekah pernah berkunjung ke Cilodong itu lagi meresmikan masjid karena masjidnya bantuan dari Saudi. Saat meresmikan Imam Sudais, imam yang di Mekah itu datang ke situ, salat di situ. Hanya saya bilang sama jamaah, saya sekarang berdiri di tempat Imam Sudais berdiri, gitu. Ya, saya tanya di situ tentang operasional masjid. Saya kan instruktur manajemen masjid. Berapa pendapatan masjid Bapak sebulan? Sekarang alhamdulillah Pak katanya udah surplus. Dulunya tekor melulu gitu. Ya berapa pendapatan, berapa pengeluaran, pendapatannya dari mana aja? Dia bilang pengeluarannya 13 juta sebulan untuk bayar kebersihan, bayar transportatif segala macam itu 13 juta. Pendapatannya dari mana? Satu dari salat Jumat itu rata-rata 1,5 juta. 1,5 juta kan baru 6 juta. Terus yang lainnya dari mana? Yang besar itu dari sedekah subuh, Pak. Rata-rata kami itu setiap hari itu dapat 500.000 tuh kalau subuh. Ya. Jadi dari subuhnya 15 juta, dari Jumatnya 6 juta, 21 juta. Surplus tuh pengeluaran mereka cuma 13. Masih ada surplus 8 juta. Ini banyaknya di sini. Bencana tidak akan mendahului sedekah. Ya, ini harus menjadi habit kita. Walaupun kecil, Allah kan tidak pernah menyebut jumlah kan berapa. Silakan. Mau 1.000 per hari, mau 2.000 per hari, mau 10.000 per hari, silakan. Apalagi masjid kita lagi dibangun ini kan, pasti butuh dana banyak. Ya, setiap datang ke masjid pagi bawa 5.000, 10.000, gitu. Ya, jadi badan kita sehat, ya, rezeki kita juga bertambah. Apa kaitannya sedekah dengan rezeki? Bukankah sedekah itu justru mengurangi rezeki kita kan? Misalnya kita punya uang 100.000, kita sedekahin 10.000, kan tinggal 90.000. Jadi gimana nambahnya? Iya pada saat itu iya memang berkurang. Tapi setelah itu, ya bisa juga bertambahnya tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kesehatan atau dalam bentuk kebaikan yang lain. Tapi juga tidak jarang dalam bentuk uang. Ya, ini saya mau cerita pengalaman pribadi. Ya, ini tahadus bin nikmah, mudah-mudahan tidak merusak amal saya. Bulan Desember minggu terakhir ingat saya itu, saya ada tugas ke Bogor. Ya, saya pergi berdua dengan kawan saya yang nyetir mobil. Ya, di depan kolam renang GDC itu ada pemulung, ibu-ibu bawa anak kecil. Itu dia bukan pengemis, dia pemulung. Pagi-pagi saya ambil uang 5.000 di mobil, saya kasih teman saya, tolong kasih pemulung itu 5.000, kasih 5.000. Ya, dah. Terus siang-siang saya kembali lagi ke kantor, staf saya telepon, Pak, Bapak di mana? Saya masih di kantor di ruangan saya. Pak jangan pulang dulu Pak, tunggu sebentar, saya mau ngadep. Dia ngadep bawa map gitu. Pak ini ada honor buat Bapak. Honor apa? Ini ada kegiatan Pak, kegiatan ini dan Bapak dulu pernah jadi narasumber gitu.
Oh, saya udah lupa dan saya juga nggak pernah berpikir kalau saya dapat honor dari itu gitu. Diwawancarai paling kira-kira sekitar setengah jam gitu kan. Rupanya itu ada honornya gitu kan. Ya, tanda tangan saya 3.300.000. Jadi pagi-pagi saya keluar 5.000, ya, jam 2 saya dapat 3.300.000. Malamnya teman saya telepon lagi, Pak, saya minta nomor rekening Pak. Emang kenapa? Ini ada Bapak Fulan nitip uang ke saya buat Bapak gitu. Cuma saya nggak sempat ke rumah. Emangnya kenapa saya dapat uang dari itu? Jadi saya pernah membantu orang itu juga saya nggak pernah terbayang kalau itu terus harus dapat uang gitu, enggak. Ya, uangnya udah sama saya nih Pak. Ya udah saya kasih nomor rekening lagi, ditransfer 2 juta. Jadi pagi saya keluar 5.000, sampai malam saya dapat 5 juta. Saya jadi nyesel gitu. Tahu tadi saya kasih 10.000. Jadi saya dapat 10 juta. Coba. Ya, begitu caranya. Ya. Jadi memang begitu, Allah Subhanahu wa taala itu malu. Allah tidak tenang. Allah tidak suka melihat hambanya melakukan kebaikan, kecuali Allah pasti akan balas dengan yang lebih besar dari apa yang dilakukan oleh hamba itu. Ada kan hadisnya kan? Panjang itu hadisnya. Kira-kira begini. Apabila ada seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan kebaikan sejengkal, maka Allah akan mendatangi hamba itu dengan kebaikan 1 hasta. Kalau ada seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan kebaikan 1 hasta, maka Allah akan mendekatkan dirinya kepada hamba itu dengan kebaikan 1 depa. Ya. Kalau ada seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan kebaikan sambil berjalan kaki, maka Allah akan mendatangi hamba itu dengan kebaikan sambil berlari. Apa artinya hadis itu? Hadis itu mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu tidak tenang kalau ada hambanya melakukan kebaikan, kecuali Allah akan membayar, Allah akan menggantinya dengan kebaikan yang jauh lebih besar dari apa yang dilakukan oleh hamba itu. Ya, dan kita buktikan toh di masyarakat kita tidak ada ceritanya orang dermawan bangkrut, nggak ada. Yang bangkrut siapa? Orang pelit, ya kan? Jadi ayo kita bersedekah, jadikan ini sebagai habit kita, jadi budaya kita. Walaupun kecil, usahakan setiap hari ada sedekah. Ya. Nah, ada lagi pekerjaan lain yang juga ya dia menjadi solusi segala persoalan. Ya, sama istighfar juga dari begitu. Ya, ada lagi yaitu memperbanyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi hati-hati nih, ya. Bersolawat itu bukan membuat kita menjadi minta kepada Nabi, minta tolong, tidak boleh. Minta tolong kita kepada Allah. Ya. Terus apa kaitannya dengan salawat itu? Di salawat itu begini, kan dalam hadis dijelaskan bahwa setiap kali seorang bersolawat kepada Nabi, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ya, kita disunahkan salawat di luar salat ya, pagi 10, sore 10, 20. Itu minimal. Mau lebih banyak lagi lebih bagus. Kalau katakanlah kita bersalawat satu hari 20 kali, maka pada hari itu Allah bersalawat untuk kita. Ya kan? Kan Allah juga bersalawat untuk kita. Malaikat juga bersalawat untuk kita. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat salawat dari Tuhannya. Ya. Allah bersalawat kepada kita berarti 200 kali nama kita disebut oleh Allah setiap hari 200 kali itu. Ya. Coba misalnya gini. Kalau Pak Halim punya anak yang paling besar siapa namanya Pak?
Rafan, misalnya nih, ada orang ujuk-ujuk bawa proposal ke Pak Halim, entah mau pinjam uang, mau ngajak investasi atau mau minta sumbangan. Tapi Pak Halim nggak kenal sama sekali dengan orang itu. Kira-kira Pak Halim kasih nggak? Enggak. Atau kalau dikasih ya recehan. Siapa kamu? Gitu kan? Udah sekedar buat ongkos aja gitu. Tapi kalau yang datang temennya Rafan, yang Pak Halim sering lihat ini Rafan jalan sama orang ini, teman kuliahnya, suka nginep bahkan di rumah Pak Halim sama Rafan. Dia datang mau proposal, kita mau bikin kegiatan begini-begini. Oh, berapa butuh dananya? 5 juta. Oh, boleh Pak Halim dikasih 10 juta. Ini om kasih 10 juta. Gitu. Iya kan? Kenapa? Karena Pak Halim kenal dengan orang itu. Nah kalau Allah nggak kenal sama kita, ya tiba-tiba kita langsung aja minta begitu, ya dikasih sih, cuma dikasihnya recehan gitu. Ya, bersalawatlah kepada Nabi SAW. Ya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dan ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah menerima silaturahim saya. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa berlanjut. Ya, demikian saya kembalikan kepada TKM. Apakah mau ada dialog atau kita cukupkan? Saya kembalikan dulu ke Pak Bahtiar. Pak Bahtiar tetangga saya Pak di Depok Timur ini Pak. Alhamdulillah ya Allah atas harusnya yang Ustaz sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita untuk lebih banyak untuk beribadah, beristighfar, berzikir, sholawat dan bersedekah. Di mana juga masjid kita ini sedang membangun. Mudah-mudahan ada kita tergerak untuk menyelesaikan pembangunan masjid kita ini. Untuk itu ada 2 pertanyaan, kita batasi 2 pertanyaan. Para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya berhubungan dengan bagaimana mengatasi COVID secara spiritual gitu ya. Tapi dalam kaitannya dengan negara, Yeah. Karena yang saya lihat ini negara kita ini jauh banget itu dari religius gitu. Dari negara kalau saya lihat dari awal COVID sampai sekarang ini statement-statementnya itu hampir nggak ada yang berhubungan dengan religius secara agama. Ya, kebanyakan cenderung ngikutin WHO atau sekarang pakai vaksin, berebutan vaksin di dunia kan cepat gitu untuk vaksin. Nah, gimana sebagai misalkan besar anggota DPRD ya, sama untuk di Depok, kemudian mungkin untuk skala nasional itu kelihatannya kita seperti negara sekuler gitu. Jadi bahkan pemimpin kita pun jarang bagaimana supaya masyarakat ini bisa menjadi religius terhadap mengatasi wabah COVID tersebut. Itu mungkin yang saya perhatikan dan saya ingin tanggapan bisa. Terima kasih. Iya, baik. Langsung apa dikumpulin dulu, Pak Bahtiar? Kumpulin dulu. Ya boleh. Mungkin ada satu lagi yang mau bertanya, silakan. Jadi Pak Edi. satu aja. Yang ingin dijawab. Oh iya. Iya, baik Pak, terima kasih. Sama Pak, saya juga prihatin Pak, saya juga menyayangkan. Harusnya gitu, saya tadi berharap malam tahun baru kemarin itu kan kita udah gak ada pesta-pesta tahun baru tuh. Mestinya presiden gitu. Ya,
atau paling nggak Pawapresnya yang kiai, ya kan? Suruh semua stasiun televisi live, ya, bikin itu terserahlah istilahnya, mau Indonesia berzikir kayak, mau Indonesia bersalawat kayak, istighosah kayak, apalah pokoknya. Perintahkan semua stasiun televisi menyiarkan seluruh Indonesia, istaghfiru rabbakum, seperti yang dikatakan Nabi Hud dan Nabi Nuh tadi kepada kaumnya. Harusnya begitu. Tadi ini tidak. Kita terlalu confidence dengan kemampuan kita. Itu. Ya. Padahal tadi apa kemampuan kita baru dikasih makhluk yang super kecil, kita udah pada tumbang gitu kan, apalagi kita mau menghadapi Allah Subhanahu wa taala lawan makhluknya aja. Ya, kata Allah dalam ayat yang lain, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Ya. Wahai para malaikat, tinggalkan, biarkan aku sendiri menghadapi makhluk itu. Ya. Jangankan sampai Allah yang menghadapi kita, lalu kita dikasih makhluknya namanya virus saja kita udah kacir begini, berantakan. Harusnya ini momentum untuk kita mengintrospeksi diri lebih dekat lagi kepada Allah. Saya sih Pak bayangin kalau tadi kita protokol kesehatan sudah kita laksanakan termasuk vaksin ya insya Allah. Terus kita tambah lagi istighfar kepada Allah, kita zikir, kita sedekah, kita salawat gitu kan. Masa sih Allah tetap tega itu? Gitu. Ini kan kita terlalu confident saja dengan kemampuan kita. Ya sudah, Allah silakan aja kan. Lawan tuh virus saya gitu. Gitu kan? Habis kamu punya kemampuan nanti. Nah, kalau di Depok ini saya sudah pernah menulis Pak di koran gitu. Dan kemudian tulisan saya direspon oleh wali kota. Dia bikin istighosah tuh pagi-pagi di wali kota hari apa itu lupa saya, waktu itu lagi ada musrenbang, jadi saya nggak ikut. Cuman disiarkan juga di Zoom itu 500 peserta, saya dengar itu penuh untuk kuotanya, terus juga di streaming di YouTube. Nah mau saya juga wali kota tuh buat edaran kepada semua masjid, ya misalnya setiap malam Jumat kah, hari Jumat kah, habis subuh kah, ya bikin zikir, bikin doa gitu, pimpin salah satu, ya. Kalau semua masjid di Depok ini berdoa, saya kira al-Hidayah ini akan bisa sangat menekan itu, dan saya sangat yakin dengan itu. Kalau cuma di wali kota saja, ya kurang nendang gitu. Kan yang kita mau, ini kan dipahami juga oleh semua masyarakat. Kenapa sih kita mesti berzikir gitu kan? Ya, nah kira-kira gitu Pak. Ya, mudah-mudahan ke depan kita berharap kita punya pemimpin baik di kota, provinsi, di tingkat nasional yang memang cara berpikirnya itu tidak sekuler. Ya, Allah a'lam. Ya, mungkin ada lagi. Kalau nggak ada kita tutup. Nanti cara ramah-ramah bisa yang mau bertanya kepada Ustaz dipersilakan. Mungkin Ustaz ditutup dengan doa. Ya, sebelum kita tutup dengan doa, saya ingin mengingatkan ya. Ada di salah satu komplek itu masyarakatnya yang terpapar COVID ada 57 orang. Nah, 20 di antaranya itu pengurus masjid. Itu. Saya telepon kepala dinas kesehatan, minta perhatian, atensi khusus buat komplek ini. Terus kepala dinasnya nanya, Pak, itu di masjidnya kalau habis kajian ada makan-makan nggak Pak? Ada. Nah itu ada yang ada di sebelahnya gitu. Jadi untuk makan-makan ini terakhir. Jadi pada saat makan kan nggak pakai masker ya. Disitulah banyak terjadi penularan. Ya, nanti kalaupun mau dibikin ini aja, dibawa pulang.
gitu ya. Ini kalau udah disiapin jangan juga dimakan. Ya. Baik Bapak sekalian, mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Kita baca doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الخلق